Selamat sore, kembali lagi di Kopi PM Podcast bersama saya Naili Zakia Naza. Di sini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani dengan Kak Fuad Semar Pro sebagai arranger di Gajah Mada. Gajah Mada Record. Siang Kak. Siang. Alhamdulillah. Kakak. Apa kabar nih Kak? Baik, Kak? alhamdulillah. Keluarga baik juga dong? Baik juga semuanya. Kali Sehat. ini kita juga akan membahas tentang strategi branding channel YouTube Gajah Mada dalam menambah viewers. Yes. Berbicara tentang Gajah Mada nih Kak Fuad, Kak Fuad sendiri sudah berapa lama sih menggeluti dunia arranger ini ya? Mm-mm. Kalau di Gajah Mada Record itu aku sudah hampir 2 tahun. Oh, Iya, sudah 2 cukup tahun. lama ya? Iya. Berangkat dari mana tuh? Aku awalnya berangkat dari salah satu pencipta lagu di Jakarta, diajak sama beliau untuk kenalan sama orang Gajah Mada Record. Awalnya aku mengarrange lagu-lagunya si pencipta lagu tersebut. Terus setelah dia sudah nggak kerja sama di Gajah Mada Record, orang Gajah Mada Record langsung kontak ke aku untuk project musiknya. Hingga sampai sekarang. Sampai sekarang. Salah satunya ada Zidan, Valdinyong, terus yang baru ini aku ngerjain Rizky Ridho, 2R. Berarti genre apa aja nih? All genre. Oh, all genre. All genre. Boleh sampaikan nggak sih Kak Fuad tentang Gajah Mada ini gitu? Apa memang hanya rekaman musik saja, memproduksi seperti itu, atau ada yang lainnya tuh? Kalau Gajah Mada Record sendiri itu dia label yang sudah lama ya. Itu sebenarnya label legend tahun 80-an lah. Wow. Dia kemudian sekarang diteruskan sama anaknya. Dia lebih fokusnya tuh kalau dulu lebih ke dangdut. Nah, kalau sekarang udah all genre dia. Salah satunya ada si Valdinyong, itu dia slow rock Melayu-Melayuan gitu, sama Zidan juga. Kayak gitu. Berarti turun temurun ya? Turun temurun. Awalnya dia udah nggak ada yang tahu Gajah Mada Record itu. Berarti sempat timbul tenggelam gitu. Timbul tenggelam. Kemudian dia naik lagi itu ketika Valdinyong yang lagu Sakit Gigi. Itu dia naik baru lagi, booming lagi. Booming Iya. lagi. Di era sekarang nih Kak, kita kan sudah orang-orang udah banyak tahu lah tentang YouTube. Nah, bagaimana nih cara Kak Fuad, atau ada nggak sih strategi untuk mempertahankan atau menambah View-nya ya di YouTube itu? Sebenarnya itu kuncinya ada di pengaturan YouTube-nya Kak. Kita supaya view-nya banyak. Salah satunya kita kalau untuk teman-teman yang musisi cover itu kita harus ngikut tren yang lagi trending di YouTube. Itu apa nih? Misalnya contohnya Kartonyono Medot Janji. Itu kita cover tuh Kartonyono Medot Janji dengan aransemen yang berbeda. Kemudian setelah sudah jadi kontennya, ketika upload itu hashtag tuh penting. Betul. Hashtag tuh penting. Hashtag misalkan yang lagi tren apa, udah kita ikutin aja. Cuma aku dapat masukan dari orang YouTube untuk hashtagnya tuh nggak boleh lebih dari 4 atau 3, minimal 2, karena ada aturannya yang entahlah si YouTube itu membuat peraturan itu. Kemudian jangan lupa tag itu memang nggak muncul di orang-orang. Di tag itu pengaturannya kita bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat sendiri di pengaturan YouTube. Itu ada banyak tuh, maksimal ada 500 font, maksudnya itu 500 ketikan. Nah di situ kita penuhin yang lagi tren apa nih. Misalkan DJ viral, udah kita tulis aja DJ viral, karena orang itu nggak bakal bisa ngeliat kecuali dia coding si ininya, si YouTube-nya, itu baru kelihatan. Berarti selain harus mengikuti pangsa pasar, terus tren dan harus update, pagar itu tag itu juga penting ya? Tag Kak? itu penting. Karena banyak teman-teman yang ngupload gitu aja, nggak ada keterangannya gitu kan. Karena setiap kita tulis keterangan di YouTube itu bakal kebaca. Misalkan ada contohnya Kartoyono Medot Janji, ketika ada orang yang bikin Kartoyono Medot Janji juga, itu kita ngikut secara nggak langsung. Iya. Trafficnya kayak gitu betul, sih. Betul. Di pencariannya langsung muncul ya. Langsung, dia otomatis kayak gitu. Wah, berarti diperlukan inovasi dan kreativitas yang cukup tinggi dong Kak. Ya. Harus ya. Nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh. Jadi kita harus banyak ide lah. Apa nih yang lagi ini kita harus improve terus.
kalau nggak ya ketinggalan sama yang lain. Iya. Terus selama ini Kak Fuad mengalami kendala yang cukup sulit nggak sih? Kalau kendala paling kita kejar-kejaran sama yang lagi tren itu Kak. Kadang capeknya lagi tiba-tiba lagi tren koplo nih, terus turun lagi trennya ke yang akustikan gitu. Mau nggak mau kita ngikut situ tuh. Padahal kita lagi semangatnya wah koplo nih. Tahu-tahu beda lagi tren musiknya atau tren yang lagi ininya. Ya udah mau nggak mau kita ngikut. Dengerin lagi, kita mulik lagi. Berarti memang nggak bisa harus mengikuti mood diri sendiri ya. Nggak lagi bisa. Semangatnya bikin ini, ternyata yang tren ini. Jadi ya harus mengikuti ikut. lagi, betul. Harus ikut. Terus bagaimana nih cara Kak Fuad agar si Gajah Mada Record ini tetap eksis gitu sampai sekarang, bahkan semoga sampai ke depannya gitu. Amin. Aku lebih ke komunikasi dengan produsernya. Kadang si produser ada ide, Mas Fuad, ini lagi ngetren ini nih ska dangdut yang kasih ska-skanya. Ya udah, aku garap akhirnya kayak gitu. Terus misalkan lagi ada si artisnya lagi ada momen kayak kemarin contohnya Rizky Ridho, si Ridhonya tuh istrinya lahiran. Nah, itu dia buatin lagu. Karena kita mereview di TikTok kebanyakan yang pas si ibu itu melahirkan anaknya, soundnya yang pakai banyak tuh Armada, ada lagunya, lagu tentang untuk anaknya. Nah, mereka kepikiran pengen buat yang sama supaya setiap orang pakai sound yang itu. Jadi ada pilihannya, bukan Armada doang gitu. Karena kan dari orang yang pakai sound TikTok itu akan menghasilkan pundi-pundi. Betul. Cuan lah. Cuan, balik lagi. Cuan. Balik lagi benar-benar cuan lagi. Terus nih Kak, terus ada nggak sih kesan yang ingin disampaikan Kak Fuad kepada masyarakat, terutama akun-akun konten yang lain yang menyajikan rekaman musik juga gitu, ada nggak Kak? Lebih ke yang ini aja sih, kita harus konsisten itu. Misalkan nguploadnya seminggu sekali, ya udah upload seminggu sekali. Memang kalau ngomong enak, ngelakuinnya itu rada susah. Tapi ya kita mau nggak mau kalau pengen ya apa yang kita buat mendapatkan apresiasi, entah dari rupiah atau dari view-nya atau dari banyak yang kenal, kayak gitu sih. Tapi emang kalau bagi pemula itu kayaknya harus harus menanamkan diri sendiri itu untuk tetap semangat ya kan. Karena kadang-kadang kan kayak ya ampun gak ada yang nonton nih kayak gitu kan. Udah pesimis. Iya kan. Memang harus semangat dan teguh lah ya. Betul. Nih kalau contoh Kak Fuad ini ya kan hingga sekarang sampai Gajah Mada Record-nya tetap eksis ya kan. Terus nih pesan yang ingin disampaikan Kak Fuad kepada masyarakat juga dan akun-akun penyaji rekaman musik ini. Pesannya kita harus ikuti zaman dan kita harus selalu improve. Misalkan trennya lagi musim-musim DJ Thailand. Terkadang kan DJ Thailand tuh jeduk-jeduk. Iya. Nah, itu kita harus improve, entah dari instrumen apanya jadi ciri khas kita nih. Oh, si A nih akunnya khasnya entah ada sulingnya atau ada trompetnya. Jadi ada ciri khas gitu. Walaupun beatnya sama, tapi kita improve di instrumen lainnya, biasanya kayak gitu. Oh, berarti Kak Fuad juga mengimprove DJ yang lagi viral di TikTok juga kita improve lagi. Iya, saya improve. Wah. Supaya ini bikinannya si Fuad nih, kayak gitu. Jadi orang ngedengarnya. Kak Fuad boleh sampaikan nggak ke masyarakat akun Gajah Mada Records-nya nih? Buat seluruh teman-teman atau sahabat-sahabat di Indonesia penikmat musik, itu bisa langsung subscribe di YouTube Gajah Mada Record. Jangan lupa share, like, and comment. Ya kan, betul. Nih, kalian juga jangan lupa nih harus subscribe akun YouTube Kopi PM dan jangan lupa komen, like, and share. Menarik nih. Nggak terasa nih, ternyata perbincangan kita sudah cukup lama nih Kak. Semoga perbincangan kita dapat bermanfaat dan dapat memberi edukasi kepada masyarakat. Amin. Khususnya penikmat musik Indonesia ya kan. Terima kasih Kak Fuad sudah sama-sama, menyempatkan waktunya. Sehat selalu dan semoga Gajah Mada Record semakin sukses. Dan bagi penonton jangan lupa saksikan Kopi PM Podcast selanjutnya ya. Bye bye.